Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Prayitno, masih di channel kesayangan kita ini, di kajian lintas iman, lintas agama. Kali ini saya akan menyoroti sebuah fenomena yang menarik sekali, yang belakangan ini lagi viral, yaitu masalah pagebluk. Dan juga ada kejadian-kejadian menarik lainnya yang menyertainya, yaitu adanya keranda terbang dan ketukan pintu di tengah malam. Menarik ini ya. Bagaimana kisahnya? Oke, kita saksikan saja. Saudara-saudaraku sekalian, di tengah-tengah pandemi, masyarakat yang saat ini sangat luar biasa, bisa dikatakan ini dalam istilah Jawa adalah munculnya pagebluk. Jadi pagebluk itu adalah kalau pagi sakit, malam meninggal dunia, malam sakit, paginya meninggal dunia. Bahkan di tempat saya di perumahan di daerah Gresik sana, itu sudah hampir 15 orang lebih yang meninggal dengan cara yang sangat mendadak. Ada yang positif, ada yang setelah divaksin kemudian demam, kemudian beberapa hari juga meninggal dunia. Pagebluk ini terjadi di mana-mana, tidak hanya di tempat saya saja, bahkan hampir di seluruh Pulau Jawa ini. Itulah sebabnya pemerintah menerapkan PPKM darurat. Pagebluk yang terjadi saat ini adalah sebuah wabah pandemi yang belakangan ini kita kenal dengan wabah virus COVID, yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Dan di tengah-tengah masyarakat yang lagi menerima ujian berat ini, ada yang sakit, ada yang meninggal dan sebagainya, suasana mencekam di mana-mana, muncul sebuah berita yang menghebohkan. Bagaimana tidak menghebohkan? Tiba-tiba saja ada sebuah berita bahwa ada sebuah keranda terbang, ditemukan sebuah keranda terbang. Kemudian juga ada fenomena ketukan pintu di tengah malam. Fenomena apa ini? Dan ini langsung disambar oleh orang-orang supranatural, para dukun-dukun yang memang sangat senang sekali dengan berita-berita semacam ini. Digoreng, akhirnya berita-berita semacam ini menjadikan sebuah konsumsi yang sangat menarik bagi mereka untuk disebarkan pada masyarakat bahwa ini ada hubungannya dengan pagebluk. Kalau mereka yang menemukan fenomena seperti melihat keranda terbang, kemudian rumahnya diketuk malam hari, itu konon katanya mereka yang melihat atau yang membukakan pintu itu tidak lama akan sakit, bahkan meninggal dunia. Sebuah video viral. Dan kita sebagai umat muslim jangan gampang terkecoh dengan berita-berita semacam ini. Karena apa? Karena kita akan larinya ke syirik lagi nanti. Kita akan mempercayai ada kekuatan di luar kekuatan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudara-saudaraku, bahwa mati, hidup, sakit itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berhak mencabut nyawa seseorang itu adalah atas izin Allah. Jadi kalau Anda mempercayai ini berita bahwa jin yang bergentayangan bisa mencabut nyawa seseorang, itu adalah berita yang sangat hoak. Umat Islam harus menolak mentah-mentah berita semacam ini. Bagaimanapun jin, iblis dan sebagainya tidak kuasa atas nyawa manusia, apalagi dengan hanya ada fenomena keranda terbang semacam itu sangat tidak masuk akal. Dan ingat saudaraku, berita itu muncul pertama kali di media hiburan semacam TikTok dan YouTube. Banyak supranatural, para dukun juga melakukan banyak hal untuk supaya video-video mereka viral. Bahkan dulu ada seseorang disebut sebagai Gus juga melakukan penipuan-penipuan dengan dalih berburu tukang santet, kemudian dengan dalih berburu tukang-tukang dukun-dukun santet yang melakukan
kegiatan-kegiatan ilmu hitam, mereka berburu. Ternyata apa yang mereka lakukan adalah settingan, editan, dan mereka tidak mengatakan bahwa itu adalah untuk hiburan semata atau editan, tetapi mereka mengatakan itu adalah kenyataan. Jadi banyak masyarakat yang tertipu. Dan si Gus ini, ya saya katakan mungkin dia hanya pura-pura jadi Gus ya, karena dia juga tidak punya keturunan dari seorang kiai. Mungkin hanya dia pinter pinter menipu, saya pikir. Jadi si dukun ini berbohong di channelnya, berpura-pura bisa menangkap setan, jin, iblis, bahkan bisa berburu dukun-dukun santet. Ingat saudaraku ya, seorang dukun santet itu pasti tidak akan memberitahukan jati dirinya, apalagi mau disorting segala macam. Kalau dia disorting seperti itu dan masyarakat tahu, pasti dia akan dihakimi oleh masyarakat, karena orang-orang santet semacam ini dimusuhi di masyarakatnya. Kecuali kalau mereka memang disetting, disuruh pura-pura, dan ternyata benar apa yang dilakukan oleh si Gus ini ya, dalam tanda kutip ini, ternyata terbongkar. Beberapa orang membongkar triknya, bahkan krunya sendiri membocorkan rahasianya bahwa itu hanya editan, dan orang-orang yang disuruh menjadi dukun itu pun orang-orang suruhan, yaitu orang-orang yang dibayar. Jadi hati-hati ya untuk berita-berita semacam ini, terutama berita dari YouTube, karena banyak orang melakukan banyak sekali pembodohan, penipuan supaya channelnya rame. Dan saya juga tidak mengatakan bahwa keranda terbang dan suara ketukan pintu ini juga sebuah pembodohan juga, tetapi ini kalau dipercayai oleh umat muslim, ini larinya akan ke perbuatan syirik dan musyrik, dan ini kita dijauhi sebagai umat muslim. Untuk melihat fenomena ini, jadi kita jangan terlalu langsung dipercaya bahwa keranda bisa terbang. Bahkan dikatakan oleh beberapa paranormal, para dukun itu mengatakan bahwa ini adalah utusan dari Nyi Roro Kidul, ada yang mengatakan utusan dari Nyi Blorong dan sebagainya untuk mencari mangsa. Jadi orang-orang yang didatangi keranda-keranda ini, dia akan meninggal dunia dan akan dibawa oleh mereka-mereka ini, para jin ini. Ingat saudara-saudaraku ya, sekali lagi saya tekankan, hati-hati, kita jangan mempercayai hal semacam itu, karena nyawa seseorang itu adalah milik Allah SWT. Tidak ada kekuatan jin atau setan yang bisa mencabut nyawa seseorang. Jadi untuk fenomena ini ternyata sudah terjadi di zaman Nabi Musa dulu. Nabi Musa dulu pernah terjadi pagebluk ini, yang diceritakan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga disebutkan, dikisahkan di dalam ayat suci Al-Quran Al-A'raf 133, di sana menyebutkan pagebluk yang terjadi di Mesir kala itu terhadap umat Israel. Kalau di dalam Alkitab itu tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 7 sampai pasal 11, di sana diceritakan ada 10 tulah, dan semua tulah ini atau pagebluk ini juga mencabut nyawa seseorang, karena ini adalah memang betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bencana ini juga ditulis di dalam Al-Quran bahwa ini memang bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau bencana yang dibuat-buat manusia, seakan-akan ada jin yang bisa mencabut nyawa seseorang, itu tidak betul ya. Jadi apapun itu, ada pagebluk, sakit, penyakit dan sebagainya, kalau datangnya dari Allah itu memang betul, itu memang terjadi. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi Musa. Kalau di zaman Nabi Musa itu muncul apa yang dinamakan 10 tulah itu ya. Jadi pertama sungai yang menjadi darah, kemudian nomor 2 tulah katak, nomor 3 adalah nyamuk, nomor 4 lalat, nomor 5 adalah sampar pada ternak, nomor 6 barah, nomor 7 hujan es atau badai, nomor 8 belalang, nomor 9 kegelapan, kemudian nomor 10 ada kematian tiap anak-anak sulung orang Mesir. Dan di dalam Al-Quran di Al-A'raf itu disebutkan, di sana ada angin taufan, kemudian ada belalang, kemudian ada kutu, katak dan darah. Dan ini juga pagebluk yang terjadi di zaman Nabi Musa terhadap bangsa Mesir, terhadap umat Tuhan, umat Israel di kala itu.
atau umatnya Nabi Musa alaihissalam. Dan pagebluk yang terjadi itu juga merenggut nyawa. Jadi semua balak yang diturunkan waktu itu bisa membunuh seseorang. Yang terakhir dikatakan ada balak, yaitu membunuh anak-anak Israel, anak-anak Mesir yang sulung. Dan itu bisa tertolong kalau mereka melaburkan sebuah darah, dan darah ini dilaburkan di pintu-pintunya orang-orang Israel. Jadi semacam jimat waktu itu ya. Jadi waktu itu sudah ada kepercayaan seperti jimat. Jadi mereka melaburkan darah di pintu-pintu itu supaya kalau ada malaikat maut yang lewat, yang melaburkan darah itu nanti dilewati. Dan orang-orang Mesir yang tidak melakukan itu, anak sulungnya akan mati. Jadi tidak ada sakit, tidak apa, malam itu mati. Jadi seperti sebuah wabah yang sangat luar biasa waktu itu zamannya ya. Dan itu terjadi, saudara-saudaraku. Jadi ketukan pintu yang saat ini terjadi di zaman Nabi Musa dulu pernah terjadi. Jadi orang-orang yang dilewati oleh malaikat ini di pintu-pintunya itu dicat, tapi catnya adalah dari darah, dan yang ada darahnya itu dilewati oleh malaikat. Meski kisah ini tidak dikisahkan di dalam Al-Quran ya, tapi kisah ini tertulis di dalam kitab mereka, kitab Taurat dan kitab Tanakh ya. Tauratnya orang Kristen juga ada, dan Tanakh itu yang tertulis di dalam Tauratnya orang Yahudi juga ditulis semacam itu. Jadi semacam jimat. Memang aneh, masa malaikat tidak tahu mana anak-anak Mesir dan anak-anak orang Israel? Harus dibutuhkan semacam jimat, di pintunya dikasih darah. Tapi ya wallahu alam, itu memang ada di kitab mereka, dan kita orang Islam yang menganggap itu sebagai sejarah saja. Apakah betul seperti itu? Wallahu alam, kita serahkan masing-masing ya, karena kita orang Islam juga punya keyakinan tersendiri. Tetapi saudara-saudaraku sekalian, pagebluk ini sudah terjadi di zaman Nabi Musa. Bahkan ketukan pintu di zaman Nabi Musa juga pernah terjadi. Anak-anak mereka, anak-anak sulung bisa meninggal kalau tidak melakukan ritual pasang darah di pintu. Kalau semacam itu ya, mungkin sekarang dianggap itu sebuah jimat juga. Dan peletakan jimat-jimat ini juga di Indonesia juga terjadi. Memang wabah ini luar biasa, banyak orang yang berpikir irasional. Ada di sebuah desa juga meletakkan patung-patung di depan rumah mereka supaya apa? Supaya balak penyakit tidak menyamperi rumah mereka. Dan itu terjadi, ada video-videonya. Jadi di depan-depan rumah mereka dikasih patung-patung supaya balak penyakit tidak menyamperi rumah mereka. Ya, begitulah ya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, sadarlah, kita sebagai umat muslim jangan terlalu terkaget-kaget dengan berita semacam ini. Nggak usah berita itu dibesar-besarkan dan dipercayai. Ada keranda terbang, ada ketukan pintu dan sebagainya. Itu semata-mata permainan setan, kalaupun itu benar-benar terjadi ya. Dan itu kalau permainan manusia pasti itu editan. Jadi kita manusia jangan terlalu percaya hal semacam itu. Dan umat Islam harus percaya dan yakin bahwa nasib, jodoh, nyawa, sakit, meninggal itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang paling berhak atas nyawa seseorang. Demikian dari saya, tetap pinter, tetap istiqomah dalam Islam. Yang belum masuk Islam, saya persilakan Anda masuk Islam, mendapatkan hidayah, dan semoga Anda semua dijauhkan dari sakit penyakit kali ini. Dan yang sudah menderita sakit, silakan semoga cepat sembuh. Yang keluarganya meninggal tetap tabah untuk menghadapi ujian ini. Demikian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.